Halo semuanya, nama saya Geser Sebastian. Saya adalah mahasiswa dari LSPR Communication and Business Institute. Saya di sini akan menjelaskan tentang energi terbarukan di Indonesia. Saat kita ingin pergi ke suatu tempat, kita memakai alat transportasi. Transportasi membutuhkan energi. Saat kita menyalakan lampu, menonton TV, memproduksi alat-alat elektronik, memasak makanan, memanaskan air, kita butuh energi juga. Jadi, dari sisi produksi sampai konsumsi, kita butuh yang namanya energi. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Tidak heran kalau permintaan energi di Indonesia tidaklah sedikit. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi adalah energi baru terbarukan atau yang disebut EBT. EBT sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yaitu energi yang berasal dari sumber energi terbarukan atau sumber energi yang tak terbarukan diolah dari teknologi terbaru dan dikelola dengan baik. Contoh dari sumber energi terbarukan antara lain angin, air, matahari, bioenergi, geotermal, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari sumber energi tak terbarukan antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tujuan dari implementasi EBT adalah untuk menghadapi ancaman krisis energi terutama di Indonesia dan juga menghadapi pemanasan global, yaitu untuk menurunkan emisi karbon dioksida. Oke, kita lihat dulu data dari Dewan Energi Nasional di tahun 2018. Minyak bumi dari tahun 2009 sampai 2018 ternyata produksinya menurun karena minyak bumi diproduksi dari sumur-sumur yang sudah lama, sedangkan sumur yang baru menghasilkan sedikit minyak bumi. Untuk batu bara dari 2019 sampai 2018 ternyata produksinya menambah. Dan Indonesia telah menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Untuk gas alam, kita bisa memproduksi sendiri maupun dari impor. Namun, kilang LPG di Indonesia ternyata terbatas. Jadi kita sudah tahu gambaran dari persediaan energi di Indonesia. Untuk produksi listrik di tahun 2018, batu bara ternyata masih menjadi yang dominan, yaitu sebesar 56,4%, untuk gas 20,2%, untuk BBM 6,3%, EBT mencapai 17,1%. Untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan EBT mampu menyaingi energi-energi yang biasanya. Dalam skema bisnis as usual 2050, EBT akan mencapai 27%. Untuk skema pembangunan berkelanjutan di tahun yang sama, EBT diharapkan mencapai 28%. Sedangkan untuk skema rendah karbon di tahun yang sama, EBT ternyata mendominasi, yaitu 63% dalam produksi listrik. EBT sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan dari EBT adalah tidak cepat habis. Contohnya seperti air mengalir dari sungai
menuju laut, menguap, jadi awan, turun hujan, masuk ke permukaan bumi. Siklus air tersebut terjadi berulang-ulang setiap saat. Lalu, EBT itu bisa mencegah polusi. Kalau kita perhatikan, emisi CO2 yang dikeluarkan EBT jauh lebih sedikit daripada emisi CO2 yang dikeluarkan dari energi fosil. EBT ternyata juga terjangkau di Indonesia. Kita lihat wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki daerah-daerah yang terpencil. Namun, tidak semua tempat memiliki energi fosil yang banyak, sehingga warga-warga di sana membutuhkan yang namanya EBT. Di Sumba misalnya, warga-warga telah membangun PLTA dan membangun panel surya untuk kebutuhan energi listrik. Di Sulawesi juga dibangun PLTB di Sidrap. Kalau kita lihat di Sumba, maka kita bisa pastikan kalau kita juga bisa memakai ETB secara mandiri. Jadi kita tidak perlu meminta banyak dari pemerintah pusat. Misalkan saat kita membangun rumah, kita bisa memasang panel surya sendiri. Bahkan untuk membuat biodiesel kita juga bisa membuat sendiri. Lalu pemerintah juga memberikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan energi dengan membangun EBT. Lalu untuk kelemahan EBT salah satunya adalah EBT untuk sebagian orang harganya masih mahal. Karena mahal, jadi daya saing EBT tidak sebesar daya saing energi-energi biasanya. Dan EBT kadang memerlukan lahan yang luas, misalkan dalam membentuk bendungan PLTA. Bisa saja itu mempengaruhi lingkungan-lingkungan sekitar. Dalam kasus pembangunan PLTB, ada penolakan dari warga setempat. Menurut mereka, suara yang dihasilkan oleh PLTB mengganggu telinga mereka. Jadi diperlukan adaptasi dari setiap stakeholder, pemerintah, perusahaan, investor, dan masyarakat-masyarakat seperti saya ini. Jadi intinya di Indonesia saat ini memang masih mengutamakan energi-energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Namun, untuk kedepannya, diharapkan EBT mampu bersaing dengan energi-energi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, menjaga alam sekitar, dan juga menghindari krisis energi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah kata.